Salam semuanya, selamat malam. Kedengaran suaranya ya? Ada. Oke, oke. Oke, sebelumnya terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari Jadi Autentik mempercayakan kami sebagai worship session pada malam hari ini di saat teduh. Malam hari ini kami masih sangat terbatas, tapi kiranya semua teman-teman dapat terberkati. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nesa. Saya didampingi sama Adele dan Caca yang memainkan gitar. Dan tiba saatnya kita akan memulai saat teduh kita pada malam hari ini. Kita tahu Allah kita sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dan dengan itu kita penuh sukacita dan mengangkat pujian besarlah Tuhan dan layak dipuji. Salah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah masanya, engkaulah masanya. Aman berlindung dalam naungan. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan menyayangi. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi kita angkat pujian diri bersama Tuhan dan layak dipuji. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Tangan untuk kemuliaan Tuhan, masih tetap memuji Tuhan, kita angkat pujian. Tiada terukur besar setiap Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Baik, saatnya kita akan masuk dalam sharing session. Namun sebelum itu saya ajak untuk kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan karena kita tahu Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Kita tahu pengorbanan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Dan kita masuk dalam pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kiranya semua teman-teman di rumah dapat menyembah Tuhan bersama. Kita walaupun dalam online, tapi kita tahu Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita masuk dalam pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat-Mu. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagimu. Ya, Kau layarkanku mengabdi diriku, melihat tentang kemuliaan. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar
oleh kuasa darahmu, oleh kuasa oleh kuasa darahmu. Saya serahkan kepada host. Haleluya. Hari ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nanti berdoa setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh eh, my brother Diki Tuhan. Ini bisa memberkati semua teman-teman yang ada di sini. Berkati urapi untuk Bro Diki. Kiranya Tuhan, Engkau yang pakai yang lebih luar biasa lagi. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa memberkati baik sharing sessionnya maupun apapun itu ya Tuhan Yesus. Baik, jam-jam berikutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati semua teman-teman Authentikers, 39 participants di sini. Tuhan kira yang mau memberkati setiap kuasa yang pada Tuhan, memberkatakan kuasanya dalam nama Yesus. Hari ini kami serahkan jam-jam berikutnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman semuanya, jika teman-teman gak ada kendala, boleh banget teman-teman kita on cam dulu sebelum kita sambut pembicara kita. Sebelum kita sambut brother kita, sebelum kita sambut kakak kita, koko kita. Anyway, teman-teman semuanya, Ivan ready? Ivan ready? Ivan ready? Ivan ready? Mari kita sambut. Welcome to the club buat bro kita, bro Diki. Buat teman-teman yang antusias buat dengar firman Tuhan, untuk dengar sharing pada hari ini, teman-teman kasih reaction yang luar biasa. Dan kita sambut untuk bro kita, bro Diki Wahyu. Ya guys, shalom semuanya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Bro Michael Tilar udah berikan kesempatan waktu pada saya. And then, terima kasih buat waktu dan apa yang udah diberikan pada saya dan juga teman-teman hari ini. Ini bukan suatu kebetulan kita berkumpul bersama di sini kembali guys, tapi ini ada rencana Tuhan. Semua punya purpose. Apalagi hari ini kita datang bukan saya harap motivasinya nggak salah. Tapi kita datang sini untuk mendengar firman Tuhan. Dan ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman, bagi Michael Tilar dan juga worshiper dan teman-teman yang pelayanan di Authentikers. Luar biasa keren, saya sangat amazed dengan apa yang kalian lakukan selama ini. Saya percaya Authentikers akan menjadi kepala bukan ekor, jadi bukan turun guys. Dan ya, thank you, luar biasa banget apa yang udah kalian kerjakan dan lakukan buat Tuhan. Anyways, sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu guys. Sebelum itu, karena tak kenal maka tak sayang, asli. Ya, perkenalkan nama saya Diki Wahyu Rezeki Putra. Nah, nama asli dan nama lengkap saya itu guys, Diki Wahyu Rezeki Putra. Maybe kalian kenal saya lewat sosial media itu mungkin cuma Diki Wahyu saja, tapi for this time saya mau kasih tahu bahwa nama saya itu ada lagi panjangan di belakang guys. Diki Wahyu Rezeki Putra guys. Nah itu dia, kalian note lah kalau kalian ya, menjadi suatu kepentingan buat kalian. And then untuk sekarang asalnya saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Saya biasa banyak teman-teman apalagi di DM Instagram, setiap saya live itu yang menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman itu, Bang Diki dari mana? Bang Diki asal mana sih Bang? Ya kan? Dan di sini saya mau jawab. Dan ya itu tadi, saya dari Kalimantan Barat, tepatnya tinggal di Pontianak. Tapi di sini saya tidak asli orang Pontianak. Saya tinggal di pedalamannya lagi, karena di Pontianak saya merantau dan sebagai seorang mahasiswa. Dan ya sekarang saya sebagai seorang mahasiswa semester akhir teman, dan ya di sini saya juga mau minta doa teman-teman, buat teman-teman sekalian yang ada di dalam Zoom meeting ini. Doa teman-teman merupakan doa yang penuh kuasa dan luar biasa bagi saya juga. Kalau teman-teman mau bantu doa nanti untuk saya bisa mengerjakan studi akhir saya untuk menyelesaikan atas setiap kuliahan saya itu tadi. Dan ya
ya itu tadi kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa dan juga sekarang juga buat konten video-video yang teman-teman lihat di sosial media, maybe itu kesibukan saya yang lain juga. Dan ya untuk saat ini kesibukan saya menjadi mahasiswa yang merantau. Dan ya berbicara soal merantau guys, itu intermezzo saja tadi dan kita berbicara soal merantau. Saya apalagi kita udah mau masuk Desember dan dimana kita benar-benar mau uh, menyongsong Natal, yaitu yang menjadi sebuah kerinduan bagi anak-anak perantau. Maybe mereka nggak bisa pulang bertemu keluarga dan juga aduh banyak sekali permasalahan-permasalahan keluarga yang nggak bisa kita hadapi, yang nggak bisa kita pungkiri, apalagi teman-teman yang merantau. Maybe banyak kesibukan di perantauan sehingga nggak bisa pulang. Tapi saya percaya sukacita Natal itu nggak pernah selesai di situ aja. Sukacita Natal itu selalu ada di dalam hati, bukan di suasana sekitar kita. Dan saya percaya Tuhan selalu hadir dimanapun kita menyembah. Dan ya berbicara tadi soal pulang, yaitu teman-teman mau pulang kampung ataupun apapun itu. Di sini ada berkaitan tentang firman yang saya mau sampaikan tentang pulang. Ya. Judul yang saya mau kasih adalah kembali pada Tuhan atau pulang pada Tuhan, bukan pulang ke sorga ya, tapi pulang ke dalam hadirat Tuhan, dalam pelukan yang kembali. Dan ya barang hari ini teman-teman juga banyak yang DM di Instagram saya, juga banyak yang sharing lewat Telegram. Mereka itu punya struggle pergumulan, yaitu ya untuk saat ini hidup mereka masih berada di dalam suatu pergumulan, yaitu malu dan takut untuk pulang dan juga kembali kepada Tuhan. Dan saya menyadari juga, saya secara pribadi seperti itu. Saya bertobat tahun 2020 dan pada pertobatan saya itu tidak pernah ada yang tidak lancar-lancar sekali. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Terkadang juga saya bisa kalah dengan setiap pergumulan, juga cobaan-cobaan yang Tuhan berikan pada kehidupan saya sepanjang hari ini. Dan ya itu menjadi tantangan buat kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, menjadi pribadi yang taat akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Oleh itu saya juga mau bersaksi, banyak teman-teman yang bertanya tadi di DM Instagram dan ya DM dan juga di Telegram, mereka banyak menanyakan, Bang, saya sudah berbuat dosa, Bang, saya berkali-kali mengecewakan Tuhan. Berapa kali saya udah berdoa, udah punya mulai hubungan intim yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan itu sudah hampir kokoh, tapi apa nyatanya Tuhan izinkan ada suatu pergumulan saja sedikit, saya jatuh lagi ke dalam dosa. Dan di titik itu saya merasa kayak malu lagi untuk datang ke Tuhan atas dosa-dosa yang saya lakukan itu. Ya, begitu juga yang saya alami guys. Saya selalu merasa nggak berani untuk datang ke Tuhan setiap kali saya berbuat dosa. Setiap kali saya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu kayak kalau mulai ada saya rasa hidup saya itu benar-benar nggak berarti lagi, tidak punya value. Tapi hari ini saya mau sampaikan apa perasaan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita guys. Hari ini aku semangat sekali mau kasih tahu ke teman-teman bahwa Tuhan itu rindu sama kalian guys. Caranya gimana untuk datang kembali kepada Tuhan, caranya gimana untuk bangun hubungan kembali kepada Tuhan. Ya, seberapapun jauhnya kita dari Tuhan hari ini, ada jalan terus untuk kembali kepadanya. Dan bagaimanapun kehidupan rohani kita untuk saat ini, mungkin kita belum bisa untuk move on dari dosa lama, kita masih punya trauma lama untuk kembali lagi ke gereja. Selama bertahun-tahun udah belum pernah menjaga gereja, entah itu trauma masa lalu tentang teman-teman pelayanan, atau mungkin kita menjauh selama 1 atau 2 bulan, mungkin kita berpikir, kenapa saya benar-benar tidak merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya.
teman-teman, kita harus menyadari bahwa hati kita itu harus terbuka sama Tuhan. Apalagi pada saat kita mulai pertobatan. Kita harus menyadari bagaimana Tuhan udah tunggu di gerbang pertobatan. Dan ya, saya percaya hari ini nggak ada kata terlambat lagi untuk membangun hubungan kembali bersama Tuhan. Selagi hari esok Tuhan masih bangunkan kita, itu ada ruang pertobatan, ada peluang lagi untuk kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Poin pertama yang sini saya mau kasih tahu adalah kita harus perlu menyadari bahwa kita harus punya hati untuk berubah. Kita harus menyadari, kita harus aware dengan situasi yang sedang kita alami hari ini. Kita itu harus punya motivasi yang dapat memecahkan belenggu-belenggu belenggu-belenggu yang menahan diri kita untuk senantiasa bertobat kepada Tuhan. Nah, mungkin bahkan hari ini yang menjadi halangan kita untuk datang ke Tuhan itu tadi intimidasi roh jahat yang memperkatakan kamu itu enggak layak, kamu itu enggak Tuhan terima lagi, kamu itu kamu itu Tuhan udah lupa sama kamu. Tapi nyatanya apa? Apa sih tugas Tuhan turun 2000 tahun yang lalu menembus dosa kita? Bukankah itu sebagai Tuhan ingin kasih tahu ke kita semua bahwa kamu itu loh, saya rela turun ke dunia hanya untuk kamu, teman-teman, hanya untuk teman-teman semua yang notabene mungkin kalian merasa saya nggak layak. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia itu untuk melayakkan kita, guys. Dan ya, kadang kita punya rasa takut untuk datang ke Tuhan, tapi saya percaya hari ini itu bukan suatu kemustahilan. Tuhan selalu tunggu kita di ruang pertobatan. Dan ya guys, saya juga punya ayat untuk menguatkan kita juga hari ini dengan apa yang saya katakan tadi. Teman-teman bisa buka di Yeremia 29 ayat 13. Teman-teman bisa buka bersama-sama untuk selalu meyakinkan hati kita itu bahwa ini loh, Tuhan ini loh yang menunggu kamu dari awal hingga akhir. Dan firman itu ada kebenaran. Kebenaran itu harus menunjukkan atas setiap kenyataan hidup, guys. Nah, kita buka di Yeremia 29 ayat 13. Firman Tuhan itu berbunyi seperti ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, firman ini jelas sekali memberitahukan kepada anak-anak. Ini adalah benar-benar suara Tuhan. Ini adalah perintahnya, dan ini adalah suatu perkataan sendiri dari firman-Nya Tuhan. Bahwa apabila kita mencari Tuhan, Tuhan nggak kemana-mana, guys. Kita aja yang cuma keliling-keliling doang, stuck dengan setiap pergumulan, stuck dengan setiap intimidasi-intimidasi itu. Padahal Tuhan di sini loh, Tuhan di sini, tapi kita di sini. Kita cuma bergumul dan rasa takut, bergumul dan rasa ketidakpercayaan diri, bergumul dan rasa khawatir kita seperti bangsa itu, bangsa Israel yang berkeliling beberapa tahun mereka itu di dalam di padang gurun itu. Mereka nggak tahu arah tujuannya itu kemana kalau Tuhan nggak kasih tujuan. Nah, dari itu guys, hari ini kalau teman-teman berani buka hati, Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupan kita, guys. Apapun itu, entah itu kalian intimidasi itu, kita perkecil deh peluangnya di dalam hati kita untuk masuk. Perbanyak, perbesar peluang yang positif, yang memberikan hal positif yang benar dalam hati kita, sehingga ya itu tadi banyak rasa takut yang kita alami itu akan tertunduk dan juga akan kalah dengan firman-firman Tuhan itu tadi di dalam diri kita. Dan ya itu dia tadi poin pertama untuk kita datang ke Tuhan adalah perlu menyadari bahwa kita harus punya keberanian untuk berubah, guys. Dan ya selain itu juga poin kedua saya mau kasih tahu teman-teman, itu tidak menjadi suatu hal yang lengkap. Ada banyak juga poinnya. Yang kedua saya mau kasih tahu juga caranya adalah akui dosa, guys. Yap. Karena kita itu menyembunyikan masalah-masalah kita ke Tuhan. Padahal notabene Tuhan udah tahu sebelumnya apa yang kita perbuat kan. Dan kita rasa kayak, aduh, saya sudah berbuat dosa nih. Saya mau lari dari Tuhan. Saya tidak mau ngomong dengan Tuhan karena saya malu dengan dosa saya.
Yo bro, Tuhan sudah tahu apa yang kamu perbuat dan ya, Tuhan bukan marah ke kamu. Tuhan itu benci dosanya, bukan benci orang yang berbuat dosa. Maka dari itu kita berdoa pernah kita berdoa merasa seolah-olah Tuhan itu eh, nggak pernah dengar doa kita. Terkadang seolah-olah kita kayak berdoa, Tuhan kayak nggak dengar doa kita. Tapi percayalah doa kita itu selalu Tuhan dengar. Tapi yang menjadi permasalahan, kenapa Tuhan tidak bisa bekerja dalam diri kita, yaitu kita gagal untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita nggak benar-benar berani jujur untuk jujur sama Tuhan tadi dengan dosa-dosa apa yang kita telah perbuat yang di belakang-belakang. Karena itu yang membuat pekerjaan Tuhan itu tidak bisa bekerja bebas di dalam diri kita. Ibaratnya ini adalah sebuah dosa. Dosa itu seperti tembok yang memisahkan hubungan kita sama Tuhan. Jadi jika dosa itu adalah tembok yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau bekerja, guys? Bagaimana Tuhan mau bekerja atas setiap pemulihan pertobatan kita. Jadi maka dari itu teman-teman hari ini harus benar-benar punya hati yang jujur ke Tuhan. Agar apa yang teman-teman disampaikan Tuhan, dosa-dosa ceritakan aja, nggak perlu malu. Karena kita satu hati dengan Tuhan. Kita ngobrol ibaratnya dua mata saja dengan Tuhan. Cuma Tuhan dan kamu yang tahu dosa-dosa kamu. Dan ya masalah aku nggak layak atau enggak ini itu urusan belakang. Itu tadi saya udah bilang kita sudah layak guys untuk menghampiri tata kasih karunia. Nah dari itu Yesaya 59 ayat 2 juga mengatakan seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Itu dari yang saya katakan, yang menjadi pembatas kita untuk datang ke Tuhan, menjadi pembatas kita untuk tidak layak. Setiap hari itu ada dosa kita. Maka dari itu guys ya, yang membuat kita nggak layak itu adalah dosa. Maka dari itu setiap hari usahakan diri kita itu ya bisa jaga diri lah, sehingga apa yang hari ini kita usahakan pertobatan bersama Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Ya cabut akarnya itu tadi, apa yang kamu gumuli saat ini, itu kamu punya toxic relationship, entah itu kamu punya pergaulan yang buruk, semua itu cabut, cut off semuanya. Itu kita harus tegas guys dari iman kita. Jadi kalau kita tegas dengan iman kita bakal Tuhan bakal bebas bekerja. Tidak ada penghalang di antara Tuhan dan kamu untuk memulai pertobatan yang luar biasa di dalam kehidupan kamu hari ini. Saya percaya kalau Tuhan, kamu izinkan Tuhan bekerja di dalam hati kamu, semuanya itu Tuhan akan buat menjadi indah, dan bagaimanapun itu saya percaya itu akan menjadi sukacita yang luar biasa bagi kehidupan kamu, bagi pertobatan kamu. And then itu beberapa poin tadi. Kemudian ada lagi poin yang saya mau sampaikan. Poin kedua, poin ketiga, ada beberapa poin yang saya mau kasih. Ada 4 ini. Dan ya ini poin yang ketiga, guys. Untuk memulai pertobatan, yaitu yang ketiga adalah serahkan kendali hidup ke Tuhan. Ya. Berapa banyak anak-anak muda seperti saya juga secara pribadi, terkadang kita itu sok tahu akan masa depan, sok tahu dalam menjalani atas setiap jalan-jalan hidup. Hidup ini ibaratkan ruang yang hampa, hidup ini ibaratkan jalan yang gelap. Jika kita tidak bersama terang, bagaimana kita mau tahu ujungnya? Dan dari itu teman-teman, terkadang hari ini jangan pernah sok tahu dengan masa depan kamu. Jangan pernah sok tahu berjalan sendiri, jangan sok-sok untuk kuat lah. Kita bisa kok berjalan sendiri, tapi pada kenyataannya nanti pasti kita akan tumbang sendiri dengan kesoktahuan kita itu. Dari itu hari ini libatkanlah Tuhan dalam segala perkara kamu, libatkanlah Tuhan dalam setiap hari-hari kamu. Bisakah mampukan kamu dalam memulai hari, itu bangun tidur, setidaknya kamu harus berbicara, ngobrol sama Tuhan dengan renungan, entah itu kalian baca Alkitab, itu sudah memenuhi setiap porsi tubuh rohani kalian. Jangan biarkan tubuh rohani kalian itu lapar. Belakangan hari ini kita kalah dengan
kuasa-kuasa kegelapan itu karena apa? Tubuh rohani kita itu lapar, nggak pernah dikasih makan. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani makanannya apa? Nah, sate, kopi, es teh, dan lain sebagainya macam itu adalah makanan jasmani kita. Tapi makanan rohani itu apa? Seperti firman, worship, memuji menyembah nama Tuhan, dan juga berdoa. Itulah makan rohani yang bisa menyembuhkan badan tubuh rohani kita. Sehingga percaya kalau kita serahkan setiap hari pagi kita tuh ke dalam tangan Tuhan, 24 jam itu akan Tuhan kerjakan bagiannya, dan kita mengerjakan bagian kita dibuat menjadi berhasil. Dari itu jangan pernah so tahu, jangan pernah merasa diri itu hebat sendiri, karena kita suatu saat akan jatuh. Karena sekali lagi saya mau katakan, Tuhan itu adalah terang, kita berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita mau berjalan dalam kegelapan itu, kita butuh terang. Siapa terangnya itu? Yaitu Tuhan sendiri. Nah, itu. Nah, ayatnya itu saya mau kasih ayat juga dalam firman poin yang ini di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan, firman Tuhan itu berbunyi demikian, guys. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Maka dari itu teman, ya kita harus serupa dengan Tuhan melewati segala pergumulan permasalahan kehidupan kita hari ini. Jangan pernah kita itu menyimpang dari karakternya Tuhan. Karena ya Bapa kita adalah Tuhan. Kalau kita firman Tuhan kan berkata kita tidak bisa menyembah dua Allah. Kalau tidak bisa menyembah Mamon dan juga Tuhan secara bersamaan. Kalau begitu ada yang cemburu, itu salah satunya. Karena itu fokus menyembah Tuhan. Jangan punya berhala-berhala lain di dalam hati kalian. Sehingga tubuh jasmani dan badan kalian tuh selalu dibaharui selalu tiap hari. Kalian punya semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Saya percaya kalau ya itu tadi, pikiran kita itu ibaratkan tempat rapat, guys. Di setiap pagi kita itu datang intimidasi, datang sebuah pikiran yang benar, itu bergumul setiap hari sepanjang 24 jam. Kita sepanjang 24 jam itu selalu kita harus mengambil keputusan untuk melakukan apa yang baik, apa yang buruk. Nah, dari itu guys, selalu ambil keputusan yang berdasarkan dari suaranya Tuhan. Cara mengenal suara Tuhan itu tadi, kita harus benar-benar dengar-dengaran, benar-benar memulai hari-hari itu dengan Tuhan. Kalau kita udah mulai hari-hari kita bersama Tuhan, saya percaya apa yang sudah kita bangun ini Tuhan akan bekerja di dalam setiap hari-hari kita. Dan jadi ya itu tadi, jangan pernah untuk tidak memberikan makanan rohani tubuh rohani kita, karena itu benar sangat penting sekali untuk kita melawan roh-roh kegelapan. Ingat, roh jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya di luar kan. Jadi jangan sampai teman-teman di sini juga menjadi mangsa roh jahat itu untuk menjadi senjatanya iblis. Karena kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Tuhan udah traktir kita, masa kita mau itu jadi anggotanya iblis? Itu sangat sia-sia. Si Paulus bilang, buat apa pemborosan itu kan katanya. Nah, dari itu hari ini kita harus berikan makanan jasmani, tubuh jasmani kita yang segar, sehingga kita dapat kuat menjalani atas setiap tantangan permasalahan-permasalahan yang di depan kita hari ini. Saya yakin itu menjadi kerinduan buat teman-teman juga hari ini. Nah, kalau sudah begitu, kalau kita sudah mulai perlahan membaik hubungan kita bersama Tuhan, maka dari itu kita harus yang keempat nih, harus bangun hubungan kembali bersama Tuhan. Apa yang telah runtuh, guys? Apa yang telah runtuh yang kita buat sama Tuhan? Jika kita sudah mulai pertobatan, bangun kembali mesbah itu, mesbah yang sudah diruntuhkan oleh kuasa kegelapan. Jangan pernah jangan pernah mengalami yang namanya ketidaklayakan, dan pernah mengalami yang namanya
berhargaan. Kita harus jujur mengaku dosa kita ke Tuhan itu tadi. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Tuhan itu cuma butuh pengakuan langsung dari mulut kita. Tuhan sebenarnya memang udah tahu kok kamu itu berbuat dosa, kamu itu melakukan kecemaran-kecemaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu butuh pengakuan langsung kepada orang yang melakukan dosa itu tadi. Sehingga ya itu tadi, Tuhan adalah adil, Tuhan adalah jujur, karakter-karakter yang notabene adalah pada Tuhan. Kita harus implementasikan di dalam diri kita juga. Adil, jujur apa? Jujur mengakui dosa tadi ke Tuhan. Maka dari itu dengan cara mengaku, dengan cara menceritakan seluruh perbuatan-perbuatan yang apa yang telah kita lakukan, yang kita anggap mengecewakan hati Tuhan, itu bakal berbuah baik dalam pertobatan kita, guys. Dari itu selalu punya hati yang jujur sama Tuhan. Dan juga ya, poin yang terakhir yang saya sampaikan itu harus punya komitmen yang benar dari awal sampai akhir. Firman Tuhan di Galatia 3 ayat 3 berbunyi demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jika sudah Tuhan pulihkan, jangan mengecewakannya lagi. Jangan berbalik melihat ke belakang seperti istri Lot. Istri Lot itu masih merindukan dosanya yang lama. Dan pada akhirnya apa yang terjadi pada istri Lot? Dia jadi tiang garam, guys. Karena dia masih merindukan dosa-dosa yang lama. Itu juga yang menjadi penghalang kita untuk membangun hubungan kita sama Tuhan lebih baik lagi. Jangan pernah rindu dosa-dosa lama. Jangan pernah selalu membayangkan apa pikiran-pikiran kotor yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang buat kita itu selalu terprosok jatuh dan jatuh lagi. Ingat, kita sudah punya motivasi yang benar, kita sudah punya tujuan yang benar. Maka dari itu Galatia tadi bilang, adakah kamu sebodoh itu? Nah, guys, jadi ya jangan pernah dibodohkan oleh si jahat, dan jangan pernah selalu dibuat tertipu dengan tipu dayanya pasar jahat. Karena kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang firman Tuhan berkata. Nah, dari itu hari ini apa yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi yang luar biasa bagi teman-teman hari ini. Dan apa yang hari ini kita usahakan, segala jalan-jalan pertobatan yang hari ini kita perjuangkan, Tuhan selalu lihat usaha kamu. Tuhan tidak pernah menyepelekan atas kembalinya kamu, seperti perumpamaan anak yang hilang kan. Dia diberikan kebebasan oleh ayahnya, diberikan harta oleh ayahnya, tapi apa yang dilakukan oleh anak sulung itu, dia menggunakan kekayaan ayah itu untuk berfoya-foya. Dia menggunakan kekayaan itu untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, sehingga dia jatuh ke dalam dosa sampai dia makan umpan babi saking nggak ada makanannya lagi. Dan untuk dia kembali, dia sudah merasa berdosa dan tidak layak untuk pulang ke bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Reaksi ayahnya itu datang. Reaksi ayahnya ketika lihat anaknya itu datang. Ayahnya itu langsung menyediakan jubah yang terbaik bagi anaknya itu tadi, yang membuang hasil berkat ayahnya, yang membuang anaknya yang tadi mabuk-mabukan itu. Ayah itu langsung kasih jubah yang terbaik, dan sampai ayahnya itu melakukan pesta untuk penyambutan anaknya tadi yang kotor itu, yang sudah berbuat salah terhadap ayah. Jadi ya itu juga bisa mengimplementasikan bagaimana karakter Tuhan, tentang kerinduan Tuhan itu teman-teman balik kepada Tuhan. Tuhan itu enggak itu kok. Tuhan itu enggak sombong. Dia itu rindu pada kamu. Tapi yang Tuhan mau itu adalah kejujuran kamu dan juga keterbukaan hati kamu. Itu Tuhan itu bisa bekerja di dalam kehidupan teman-teman hari-hari ini. Sehingga pertobatan kita tuh enggak sia-sia.
Dan juga ya itu dia guys, selalu berdoa, selalu punya komitmen dari awal sampai akhir. Poin yang saya kasih tahu tadi, gimana uh, perlu menyadari bahwa kita harus berubah, kita harus mengakui dosa, kita harus serahkan kendali hidup ke Tuhan, bangun hubungan kembali pada Tuhan, punya komitmen yang benar dari awal sampai akhir, sehingga apa yang benar-benar kita usahakan ini, Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, guys. Ya, semoga atas setiap firman, atas setiap rema hari ini saya sampaikan ini bisa teman-teman tangkap, teman-teman bisa pelajari. Saya percaya tidak sampai di sini saja firman yang hari ini saya kasih tahu, saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja selanjutnya. Ya, saya terbatas ada yang untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya terbatas ada yang untuk menyampaikan sharing pada teman-teman hari ini. Namun saya percaya ini adalah benih yang luar biasa bagi Tuhan, dan Tuhan akan merawat benih yang ada dalam hati kalian itu menjadi pohon dan menjadi buah yang besar, dahsyat bagi teman-teman sekalian. Ya, sekian guys firman buat hari ini. Saya percaya akan tertulis dalam roh hati teman-teman, selalu bergema dalam setiap telinga guys semua. Dan ya, hari ini kita telah layak. Hari ini kita sudah mengenal bagaimana Tuhan itu punya kerinduan. Tuhan itu butuh jiwa kamu, bukan perbuatan dosa yang kamu lakukan. Tuhan benci dosa, bukan Tuhan benci orang yang berbuat dosa itu. Dan maka dari itu hari ini aku katakan semua, teman-teman semua, langsung aja guys, malam hari ini entah kalian mau doa, kayak kalian mau baca Alkitab, entah itu kalian mau worship, langsung aja, nggak usah neko-neko deh sama Tuhan, karena ya itu Tuhan mau kalian, itu dia guys. Anyway, thank you buat semua firman ini, biarlah bisa senantiasa menjadi berkat buat teman-teman. Dan ya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Thank you, Diki. Siapa yang merasa terberkati, kasih reaction dulu, guys. Kasih reaction dulu. Kasih reaction dulu yang keren. Kasih reaction love. Kasih reaction tepuk tangan. Kasih reaction pita. Bisa apa aja. Guys, thank you banget bro udah sampaikan sharingnya. Tapi anyway teman-teman semuanya, kita bakal mau Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini Bro Diki dari Instagram saya. Ada sorry, bentar. Aku ada screenshot nih. Ada Instagram atas nama EUGNIIAA. Oke, kalau yang punya Instagram itu bisa angkat tangan. Nah, Eugenia ini tanya begini, Bro. Pertama kali kenal sama Tuhan gimana? Sama Michael Tilar ya, saudara Michael Tilar. Bagaimana? Ya pertama kali kenal guys. Nah, dari mana ya? Saya tidak tahu, tapi saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus sekali lagi. Kita dipertemukan bukan suatu kebetulan. Ada rencana yang Tuhan udah lakukan. Saya ketemu dia dari Instagram. Dia dulu pernah komen di kolom komentar TikTok saya. Dan saya kayak apa ya? Saya merasa orangnya keren, orangnya luar biasa. Dan apa yang dia lakukan di Reels, oke, saya amazed dengan apa yang dia kerjakan dan lakukan. Saya juga lihat pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dari itu saya tertarik untuk ya follow. Saya juga nggak tahu gitu gimana terjadi. Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita masing-masing, guys. Itu saya kenal Michael Tilar itu sudah hampir setahun ya bro kita kenal. Oke, ini satu lagi juga dari Eugenia juga nih. Kalau kenal sama Tuhan gimana? Kan tadi kenal sama gue, sekarang kenal sama Tuhan gimana? Pertama kali kenal sama Tuhan bagaimana? Oh Tuhan. Yoi. Ya, pertama kali kenal sama Tuhan ya. Dari kecil saya sudah didoktrin orang tua juga untuk pergi ke sekolah minggu, tapi itu sebuah ece-ece kayak ketemu sama Tuhan itu sebuah formalitas aja.
Dan ketemu sama Tuhan yang benar-benar serius itu tahun 2020, pertobatan saya, guys. Pertobatan saya dimulai tahun 2020, di mana ya kalian mungkin cukup kaget bagaimana pikiran saya dulu. Saya sangat dibully, banyak dibully orang. Saya minta tolong ke Tuhan, kayak Tuhan itu nggak bekerja di dalam hidup saya. Mana nih Tuhan? Tuhan kok nggak ada pertolongan sama sekali. Supaya di mana saya ada punya hati kayak mau menjadi seorang ateis. Gitu. Wow. Itu sebuah motivasi yang jelek sekali. Dan langsung Tuhan bertindak. Langsung Tuhan arahkan hati saya mendengarkan lagu rohani, dan di situ saya mulai nangis dan saya merasakan Tuhan yang benar-benar Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, untuk kenal Tuhan lebih dalam, saya sudah berapa tahun ya? Dari 2020 saya kenal Tuhan dan sampai hari ini puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Wow, luar biasa ini. Yang nama Instagramnya Eugenia, semoga bisa menjawab ya. Saya percaya itu bisa memberkati. Dan ada juga dari teman kita namanya Stella di Zoom, dia bilang begini, menurut Kak Diki, keselamatan tuh bisa hilang nggak? Nah itu dia. Kami pernah bahas itu di pertemuan kami sama, ya itu tadi sama Bang Revi dan teman-teman yang lain. Anyway, ada Revi di sini guys. Anyway, bisa ya, kasih betul. kasih say hi dulu. Ada Korep. Bang Revi, abang saya yang saya kasih. Ya, saya kapan? bisa. Guys. Anyway, guys. Kita mau undang Revi nggak? Kapan? Mau undang Revi nggak di Authenticers? Mungkin teman-teman bisa chat sekarang sebelum pertanyaan kedua ini. Tertarik gak? Gas gak mau invite Revi gak? Let's go. Gas gak? Oke, Bro Revi anyway nanti bisa baca DM ku ya. Bisa baca DM ku. Oke, menurut Bro Diki nih, balik lagi ke Diki. Apakah keselamatan bisa hilang gak? Singkat saja ya, keselamatan itu sebenarnya nggak bisa hilang. Karena keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, perbuatan baik atau perbuatan baik itu nggak bisa menyelamatkan kan, karena anugerah Tuhan itu saja yang bisa menyelamatkan. Penebusan Tuhan di kayu salib itu yang menyelamatkan. Jadi ya itu tadi, kita gagal diselamatkan karena kita tidak di dalam Tuhan, kita nggak menuruti kebenaran-kebenaran yang Tuhan suruh kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita lebih milih dosa dibandingkan lebih milih kebenaran Tuhan. Maka dari itu kita gagal diselamatkan. Tapi keselamatan itu nggak bisa hilang. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu ada pemberian. Bukan usaha kita sendiri. Betul. Itu guys. Wow, keren ya. Luar biasa. Anyway, ada lagi nih pertanyaan satu lagi dari Stella juga. Dia bilang begini nih, Bro Diki. Apakah selamat cukup percaya Yesus atau harus ditambahi perbuatan? Wah, ini teologi sekali ya Stella. Itu pertanyaan ini luar. Dia bilang begini, apakah selamat cukup percaya Yesus doang atau harus ditambahin perbuatan baik kah? Atau bagaimana? Menurut Bro Diki bagaimana? Selamat itu perbuatan baik itu nggak menjamin keselamatan. Hubungan kita sama Tuhan dan juga pengenalan kita akan Tuhan dan juga menuruti perintah-perintah kebenaran Tuhan itu yang menyelamatkan. Jadi perbuatan baik itu percuma kalau kita nggak percaya Tuhan. Perbuatan baik itu percuma kalau kita berbuat baik. Habis itu sisi lainnya kita menggunjing orang, kita membenci orang, dan juga kita selalu punya musuh dan juga kepahitan. Ya percuma saja, bodoh aja guys, kita nggak bisa gitu. Wow, luar biasa. Anyway, itu aja tadi pertanyaannya cuma 3. Anyway, teman-teman semuanya, thank you yang udah yang udah bertanya, dan thank you juga buat teman-teman yang sudah lemparkan pertanyaan. Dan hari ini kita bakal dokumentasi dulu sebelum saya serahkan kepada Vanessa dan kawan-kawan. Teman-teman boleh on cam.
saya minta Mas Ivan atau Eka untuk screenshot semua teman-teman. Kebetulan juga ada Bro Revi di sini. Iya, ada Revi yang luar biasa. Semuanya yuk, 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 slide 2 juga, yuk, slide 2. Boleh yang nggak ada kendala, boleh kita on cam, kita eh, foto bareng dulu. Mas Ivan atau Mas Eka? Hitung, 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 hitung. Hitung, hitung. Mana Mas Eka? Mana Mas Ivan? Mana Mas Ivan? Mas Ivan, hitungnya Mas Ivan. Mas Eka kayaknya lagi ini kayaknya Mas Eka. Oke, aku bantu ya, katanya nge-lag. Oh, oke, oke. Ivan, Oke, sekalian ya. Sekalian foto juga sama Shalom juga. Biar nanti ada caranya. oke. Aku hitung. 1, 2, 3. Wait. Oke. Slide selanjutnya. Slide Guys, kedua. guys, 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 ikutin kayak gini guys. Kalau bisa. Ayo, let's Gini. go. Let's go. Oke. Ini salam otentikers punya, guys. Keren. Let's Oke. go. Slide Let's kedua. go. 1, 2, 3. Oke. Slide satu juga, slide satu juga sekalian kayak gini. Oke. Slide satu juga. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Oke. Slide 3 tadi belum. Sabar. Oh, slide 3 belum. Kayak gini juga, guys. Slide 3. Slide 3. 1, 2, 3. Mohon maaf ada notif. 1, 2, 3. Oke, slide 4 terakhir. 1, 2, 3. Oke. Wah, luar biasa, guys. Bro Revi nanti bisa lihat chat aku ya. Ada something. Guys, Vanessa dan teman-teman, persilakan untuk worship berikutnya sebelum kita serahkan pada Boy untuk doa. Oke. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk Adik Wahyu yang sudah sharing bersama kami. Uh, Kami sangat terberkati oleh sharing session yang telah disampaikan dan saatnya kita melanjutkan dengan mengangkat pujian Kau Allah yang setia. Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau berharapan itu berdalam. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Saya kembalikan kepada host. Langsung Bro Boy, langsung buat. Oke, thank you. Semoga suara aku aman ya teman-teman ya. Puji Tuhan, aman Bro. Oke, thank you buat Kak Diki Wahyu, sekali lagi firman-Nya sangat memberkati. Dan kita mau tanpa berlama-lama lagi, kita akan tutup dalam doa syafaat yuk. Kita ambil sikap berdoa, kita mau bawa segala doa kita kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Thank you banget Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami udah berkumpul Tuhan di ibadah Authentikers Tuhan ini. Kiranya segala apa yang kami puji-pujian akan kepadamu Tuhan, dan firman yang sudah dituai Tuhan, bisa tertanam Tuhan di dalam setiap hati kami, bukan cuma kami dengar Tuhan, tetapi bisa menjadi rema Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bukan cuma kami dengar, tetapi kami bisa laksanakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang menjadi tugas kami di setiap marketplace kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Engkau berkati itu juga Tuhan, Kadiki Tuhan yang telah memberkati kami Tuhan, dalam sharing firman pada malam hari ini. Engkau sertai Tuhan setiap pelayanannya, Engkau sertai Tuhan setiap apapun yang dikerjakan Tuhan, dibuat berhasil hanya di dalam nama Yesus. Engkau menyertai keluarganya Tuhan, Engkau menyertai kesehatannya, Engkau menyertai apapun yang dia lakukan Tuhan, agar bisa menjadi berkat Tuhan di luar sana, agar tetap menjadi terang Tuhan, agar tetap menjadi garda terdepan Tuhan, dalam melayanimu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan, untuk teman-teman yang ada di sini Tuhan, mungkin yang lagi sekolah Tuhan, mungkin yang lagi kuliah Tuhan, mungkin yang lagi bangun karirnya Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap mereka Tuhan, di dalam apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, agar Engkau sertai, Engkau jamah, Engkau buat berhasil, dan Engkau lancarkan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Engkau menyertai mereka Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, di dalam sekolah mereka Tuhan, bukan cuma hanya bersekolah Tuhan, bukan cuma hanya bekerja Tuhan, tetapi menggenapi visi misimu Tuhan, bisa menjadi terang Tuhan di dalam setiap marketplace mereka, bisa menjadi terang Tuhan di dalam setiap sekolah pergaulan mereka Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan, mungkin teman-teman di sini ada yang sakit Tuhan, kiranya dengan bilur-bilur-Mu, dengan mujizat-Mu Tuhan, menjadi sembuh hanya di dalam nama Yesus. Engkau menyertai Tuhan setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, setiap makanan yang mereka konsumsi Tuhan, agar menjadi sembuh hanya di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan atas setiap iman kami Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan. Kami mungkin lagi sedang jatuh bangun Tuhan, kami mungkin lagi diterpa oleh masalah-masalah Tuhan, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan akan terbukti atas setiap kami. Kami akan menerima Tuhan kebahagiaan yang Engkau janjikan Tuhan. Kami akan menerima Tuhan sebuah janji yang Engkau selalu janjikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kedepannya berat Tuhan, walaupun kedepannya akan susah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap masalah kami. Engkau hadir terus temani kami Tuhan di dalam apapun kejadian di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau tetap peluk kami, Engkau tetap rangkul kami, Engkau tetap kuatkan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba mau berdoa juga Tuhan untuk setiap masa depan kami yang ada di sini Tuhan. Kami mungkin khawatir Tuhan akan hari esok, kami mungkin khawatir Tuhan akan masa depan kami, tetapi kami mencoba belajar Tuhan untuk menyerahkan segala masa depan kami kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang tahu yang mana yang terbaik buat setiap kami. Engkaulah yang merancangkan setiap masa depan kami yang penuh dengan kebahagiaan, hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam pemerintahan yang baru ini Tuhan, pemerintahan Bapak Prabowo Tuhan, kiranya Engkau sertai pemerintah pada zaman ini Tuhan,
Kiranya Engkau sertai seluruh kabinetnya Tuhan, menteri-menterinya untuk memajukan bangsa negara. Kami yakin dan percaya Tuhan kemenangan atas bangsa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bisa menjadi lebih maju lagi Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Engkau berkati juga Tuhan TNI Polri Tuhan akan menjaga setiap negara kami agar negara kami menjadi aman Tuhan, agar negara kami menjadi negara yang luar biasa ke depannya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di sini Tuhan, untuk setiap gereja-gereja yang ada di luar juga Tuhan, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap visi misi gerejamu Tuhan, agar membangun Tuhan, bukan cuma hanya jemaat Tuhan, tetapi menjadi hati yang rindu akan-Mu Tuhan, yang menjadi intisari yaitu Yesus Kristus, yang menjadi inti Tuhan yaitu Injil-Mu Tuhan, kebenaran bisa disebarkan di mana-mana hanya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Authentikers Tuhan, teman-teman komunitas Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan komunitas ini, komunitas di luar sana juga Tuhan, agar komunitas ini Tuhan bukan cuma menjadi komunitas yang biasa aja Tuhan, tetapi menjadi komunitas yang luar biasa, menjadi terang Tuhan di dalam setiap teman-teman mungkin yang lagi dalam kegelapan, teman-teman mungkin yang butuh bantuan Tuhan, tetapi komunitas ini Tuhan hadir untuk menjadi jawaban atas setiap pertanyaan dari setiap mereka Tuhan, atas setiap keluhan, atas setiap mereka Tuhan, atas setiap kejatuhan, atas setiap mereka, agar Engkau memberkati Tuhan komunitas ini, membawa jiwa-jiwa Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun satu jiwa dimenangkan Tuhan, sorga bersorai-sorai akan jiwa itu Tuhan. Ya Tuhan, mungkin hanya ini doa dan permohonan dari hamba-Mu Tuhan, mungkin ada spesifik doa yang dipengen didoain oleh teman-teman yang ada di sini Tuhan. Engkau tahu setiap mereka berdoa, Engkau tahu setiap tangisan mereka Tuhan, Engkau tahu setiap malam-malam mereka berdoa Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau sertai, Engkau kabulkan hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, mungkin hanya ini doa dan permohonan kami, dan kami bungkus Tuhan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya, amin.